Proses pencairan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni sudah terlihat perkembangan progresnya pada 6NG. Dan di sini sudah muncul SPM surat perintah membayar. Tetapi kenapa saat kita mengecek di data terpadu kesejahteraan sosial ataupun saat kita mengecek melalui halaman website cekbansos.kemensos.go.id, di sini untuk periode bantuan BPNT kita itu masih untuk yang periode sebelumnya, yaitu Maret April. Nah, kira-kira ini kenapakah terjadi? Apakah kita di sini dianggap tidak layak menerima bantuan BPNT di tahap yang ketiga alokasi Mei Juni? Karena di sini ada informasi bahwa ada 5,8 juta keluarga penerima manfaat yang ditidaklayakkan lagi untuk menerima bantuan sosial. Nah, jadi di sini akan kita berikan informasinya secara lengkap. Nah, mungkin saja di sini teman-teman jadi panik dan bertanya-tanya kok kenapa belum berubah-ubah juga? Jangan-jangan gak akan cair. Nah, di sini akan kita jelaskan secara tuntas. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Dan seperti biasa di sini kita minta bantuan teman-teman untuk subscribe di channel ini dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media teman-teman supaya banyak KPM yang lainnya mendapatkan informasi yang memang benar-benar bermanfaat terkait pencairan bantuan sosial. Karena ternyata di luar sana banyak sekali teman-teman KPM itu yang menantikan kabar demi kabar di pencairan bantuan sosial. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi yang sangat penting sekali di program bantuan pemerintah terkait untuk penyaluran BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni yang dinantikan oleh banyak KPM di seluruh Indonesia. Nah, kalau yang di 6NG, para pendamping sosial, operator di desa, ataupun operator supervisor yang ada di tingkat kota maupun kabupaten, ini untuk BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni sudah muncul SPM yang seperti ini. Nah, di sini sudah terbit untuk surat perintah membayar. Nah, di sini kan yang bisa mengakses 6NG hanyalah orang-orang yang memiliki akses saja, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu bagi masyarakat yang penasaran apakah kita akan mendapatkan BPNT tahap ketiga alokasi Mei-Juni ini ataupun tidak, nah saya yakin banyak masyarakat yang melakukan pengecekan secara manual menggunakan HP-nya dalam halaman website yang bisa kita akses ya, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nah, untuk website ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saat kita melakukan pengecekan data terpadu kesejahteraan sosial, di sana nanti akan muncul nama kita, lalu bantuan yang kita terima, dan juga periode bantuan yang akan kita terima. Nah, contohnya di sini saat di 6NG sudah muncul keterangan BPNT Mei-Juni, tetapi kenapa di DTKS, di data terpadu kesejahteraan sosial ini, masih yang muncul adalah BPNT yang tahap kedua alokasi bulan Maret April. Nah, kira-kira kenapa hal ini terjadi? Apakah tandanya KPM tersebut tidak akan mendapatkan bantuan sosial di tahap yang ketiga di alokasi bulan Mei Juni untuk BPNT-nya? Karena ada juga informasinya kalau ada KPM yang dinonaktifkan ataupun ditidaklayakkan untuk menerima bantuan sosial lagi. Dan jumlah KPM-nya itu sangat banyak teman-teman, yaitu 5,8 juta KPM. Nah, di sini untuk informasinya terkait data yang dihapus ada 5,8 juta KPM, videonya sudah kita upload. Yang ini dia, yang linknya nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, jadi di sana Kementerian Sosial telah memutuskan ada
5,8 juta data keluarga penerima manfaat yang ditidaklayakkan lagi untuk menerima bantuan sosial. Mungkin saja di bantuan BPNT tahap ketiga ini, ataupun nantinya juga untuk yang PKH di tahap ketiga di alokasi bulan Juli, Agustus, September. Nah, yang pasti di sini akan banyak sekali KPM yang dihapuskan sebagai penerima bantuan sosial. Dan jika ada data yang dihapus, tentu saja ada data yang baru juga nantinya yang akan masuk untuk menerima bantuan sosial. Nah, di sini teman-teman harus paham dan harus mengetahui supaya nggak panik ya jika di DTKS pada halaman website cekbansos.kemensos.go.id masih belum ada status BPNT kita alokasi bulan Mei Juni. Ini tenang saja. Karena memang untuk progres perubahan di DTKS ini tidak se-real time, tidak secepat ya untuk yang ada di 6NG. Karena pada sifatnya 6NG ini diberikan datanya untuk nanti dikelola dan juga di cross check oleh para petugas seperti pendamping sosial ataupun juga operator tingkat desa maupun operator supervisor yang ada di kabupaten. Nah, data ini nanti akan di cross check ulang teman-teman, dan jika nanti ada perubahan data ataupun nanti supayanya petugas ini bisa melihat tahapan proses verifikasi ataupun juga validasi yang ada di proses penyaluran bantuan sosial. Nah, jadi memang yang ada di 6NG itu lebih cepat. Nah, dan apabila di sini datanya memang sudah final, progresnya sudah terselesaikan, sudah terverifikasi dan tervalidasi, nanti akan muncul di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Karena pada dasarnya untuk data terpadu kesejahteraan sosial ini digunakan sebagai monitoring antara masyarakat dan juga Kementerian Sosial. Nah, jadi jika dimunculkan data terpadu kesejahteraan sosial ini, masyarakat bisa meng-cross-check dirinya sendiri. Apakah dapat bantuan sosial ataupun tidak. Nah, jika di sini tertera tetapi kok nggak dapat bantuan sosial, di sini nanti kita bisa melaporkan kepada petugas-petugas yang berwenang, seperti pendamping sosial, ataupun juga pihak RT, RW, maupun juga pihak kelurahan. Kalau nama kita ada kok nggak dapat bantuan. Nah, ini nanti akan digunakan untuk cross-check dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Dari Kementerian Sosial ataupun juga dari masyarakat ya untuk meng-cross-check bantuannya itu benar-benar cair ataupun tidak. Nah, jadi jika di sini teman-teman itu periodenya masih belum muncul untuk Mei Juni di BPNT, tenang saja karena memang saat ini masih dilakukan proses SPM, surat perintah membayar, dan nanti akan dimunculkan SP2D, surat perintah pencairan dana. Maka dari itu di sini teman-teman wajib bersabar, dan nanti jika di DTKS itu berubah akan kita update lagi informasinya di channel ini. Jadi jika di DTKS-nya masih bulan Maret April dan belum muncul untuk yang Mei Juni, ini bukan berarti kalau bantuan kita itu tidak akan cair. Nah, karena di sini memang prosesnya seperti itu. Tetapi apabila nanti ya sampai dengan bulan depan ataupun nanti kisaran bulan Juli Agustus kok masih belum berubah juga dan teman-teman itu tidak mendapatkan bantuan sosial, ini bisa dikhawatirkan teman-teman itu dianggap tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Karena memang di sini dari Kementerian Sosial lebih mengetatkan lagi untuk proses penyaluran bantuan sosial agar terjadilah penyaluran yang memang benar-benar itu transparan dan tepat sasaran. Nah, oke sobat, itu tadi informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua, dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.